Bangkit dari kematian, Komandan Hamas dinyatakan tewas 2014 tapi dalangi serangan 7 Oktober. Komandan Hamas Mohammed Sinwar ibarat bangkit dari kematian. Dia dinyatakan telah meninggal pada serangan pada 2014 silam. Ternyata Sinwar masih hidup dan ikut mendalangi serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mengutip The Telegraph Minggu 12 November, mata-mata Israel menyebut Sinwar berspesialisasi dalam penculikan dan infiltrasi lintas batas. Sementara sumber yang dekat dengan intelijen Israel mengatakan Mohammed Sinwar masih hidup dalam kerahasiaan di terowongan-terowongan yang membentang di bawah tanah jalur Gaza selama bertahun-tahun. Sinwar disebut-sebut terlibat erat dengan perencanaan serangan 7 Oktober di Israel yang menewaskan 1.200 orang. Ex-kepala Mossad meyakini Sinwar menjadi salah satu tim inti yang merencanakan serangan Hamas itu. Hal yang sama juga disampaikan Ronen Solomon, analis intelijen independen dan penulis blog Intel Times. Ia menganggap Sinwar sebagai salah satu otak utama dalam merencanakan serangan 7 Oktober. Pada 2004 silam pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Mohammed Sinwar. Kemudian pada puncak perang 2014 Israel-Hamas, kelompok perlawanan Palestina di Gaza tersebut menyatakan Sinwar meninggal. Hamas merilis gambar yang merujuk dia terbaring di tempat tidur berlumuran darah. Sejak itu, dia tak lagi terlihat di publik, bahkan dia tak melayat ayahnya pada 2022. Solomon menyebut, menyebar berita palsu atas kematian Sinwar adalah bagian dari misi untuk melindungi dari 3 komandan bayangan Hamas. Mohammed Sinwar, nama komandan Hamas yang dinyatakan telah meninggal oleh serangan Israel pada 2014, bak bangkit dari kematian, sosoknya ternyata masih hidup dan ikut mendalangi serangan 7 Oktober ke Israel. Dia adalah adik Yahya Sinwar, pemimpin operasional Hamas di Gaza. Menurut mata-mata Israel, Mohammed Sinwar berspesialisasi dalam penculikan dan infiltrasi lintas batas. Sumber-sumber yang dekat dengan intelijen Israel mengatakan Mohammed Sinwar masih hidup dalam kerahasiaan di terowongan-terowongan di jalur Gaza selama bertahun-tahun. Mereka mengatakan dia terlibat erat dengan perencanaan serangan 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.200 orang Israel. Serangan yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa itu juga menyebabkan ratusan orang lainnya diculik untuk digunakan dalam pertukaran tawaran dengan sekitar 5.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Dia 100% dalam salah satu tim inti dengan merencanakan serangan pada 7 Oktober, kata mantan kepala kontrateror Mossad kepada Telegraph yang dilansir Minggu 12 November 2023. Sumber itu menggambarkannya sebagai bagian dari sekelompok 3 hingga 4 tokoh kunci di balik serangan mematikan tersebut. Dalam kepemimpinan militer dia sangat penting, lanjut sumber itu. Dia berada di urutan ke-7 dalam daftar orang yang dicari bersama orang-orang seperti Mohammed Deif, Marwan Isa, dan Taufik Abu Naim. Dia adalah sosok penting dan dia pasti masih hidup. Ronen Solomon, analis intelijen independen dan penulis blog Intel Times, mengatakan Mohammed Sinwar yang membantu membebaskan kakaknya Yahya Sinwar dari penjara Israel dalam pertukaran tahanan penting pada tahun 2011 dianggap sebagai salah satu otak utama dalam merencanakan invasi dan pembantaian massal di Israel pada 7 Oktober. Keahliannya adalah infiltrasi perbatasan dan penculikan untuk mengamankan pembebasan semua tahanan, kata Solomon, yang telah mengikuti Mohammed Sinwar selama lebih dari 2 dekade. Mengumpulkan arsip dokumen, foto, dan wawancara yang membantu menjelaskan sosok yang terkenal tertutup tersebut. Begitulah kerahasiaan yang menyelimuti Mohammed Sinwar sehingga penduduk Gaza pun tidak lagi mengenalinya, kata Solomon. Dia bergerak secara diam-diam dan dalam jarak terbatas karena takut terkena pembunuhan Israel, kata Solomon. Selama 2 dekade terakhir dia selamat dari 6 upaya pembunuhan. Pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Mohammed Sinwar pada 24 Oktober 2004 setelah dia jatuh ke tanah menyusul upaya yang pembunuhan gagal pada tahun 2003. 10 tahun kemudian pada puncak perang tahun 2014 antara Israel dan Hamas, kelompok perlawanan Palestina di Gaza tersebut menyatakan dia meninggal, merilis gambar yang menunjukkan dia terbaring di tempat tidur berlumuran darah. Memalsukan kematian Mohammed adalah bagian dari misi untuk melindungi salah satu dari 3 komandan bayangan Hamas, kata Solomon. Sejak itu dia tidak pernah terlihat di depan umum, hanya tampil dalam siluet dalam wawancara dengan Al Jazeera Arab pada Mei tahun lalu. Dia bahkan tidak menghadiri pemakaman ayahnya pada Januari 2022.
Namun, militer Israel diam-diam mengungkapkan bahwa mereka sedang memburunya sekali lagi minggu ini ketika foto Mohammed muncul di samping foto saudaranya saat pengarahan oleh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Militer Israel tidak menyebut namanya atau menjelaskan secara rinci keterlibatannya dalam serangan 7 Oktober. Secara terpisah, pasukan pertahanan Israel IDF mengumumkan bahwa tentara Brigade ke-7 telah menggerebek kantor-kantor yang terkait dengan Mohammed Sinwar, di mana mereka menemukan dokumentasi doktrin militer. Setelah Yahya Sinwar dibebaskan bersama lebih dari 1.000 tahanan lainnya dengan imbalan tentara Israel Gilad Shalit pada tahun 2011, Mohammed Sinwar telah berada dalam bayang-bayang. Mantan kepala kontra-intelijen Mossad mengatakan dia berperan penting dalam menjamin pembebasan kakaknya dari penjara dan kemudian mengatur kenaikan sang kakak ke kekuasaan di Gaza. Mohammed selalu lebih penting dibandingkan saudaranya. Dialah yang menginisiasi dan menyelenggarakan Gilad Shalit, kata sumber tersebut.